Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita saksikan video ini di mana Kodondi Ustadz Kenama kena senggol karena takut perpuluhan rungkat. Andre Tunggal ajarkan orang yang kerap hampir mualaf gara-gara menyaksikan Zakir Naik. Tapi kali ini dalam podcast ini di mana dia membackup Darren Christopher agar tidak terpancing dengan argumen Donditan. Wow, bagaimana itu? Memang tidak cocok lagi dinamakan sebagai Andre Tunggal, tapi lebih cocok dinamakan sebagai Andre Kejang ya guys ya. Lanjut. Koko bawakan di YouTube. Itu unik karena aku melihat mayoritas yang Koko touch itu bukan doktrinnya, tapi tokoh-tokoh polemiknya. Oke. Yang membawakan itu. Ada beberapa ya, Donditan sangat sering, ya kan. Kainama itu kayak Voldemort nggak sih? Iya, coba. Okay. Kalian tahu nggak Voldemort siapa? Musuhnya Harry Potter. Oke. My question is adalah kenapa Koko meluangkan waktu untuk kasarnya berduel dengan low hanging fruit itu? Karena biar nggak berungkat perpuluhan, kok nggak meninggal perpuluhan rungkat, ya kan? Ya mungkin kita pisahkan Kodondi dengan Pak Kainama dengan segala rasa hormat ya. Tapi pas aku nonton debatnya Kainama dengan Esra Sorum mengenai the historical Jesus, very bad. Dan I'm not an expert gitu. Tapi waktu nonton pun sangat dengan segala rasa hormat sangat kurang gitu. Dan itu kan mungkin menunjukkan sincerity mereka dalam berargumen gitu. Nah kenapa low hanging fruit yang seperti itu yang Koko duelkan? Kenapa tidak high theological points yang mungkin jauh lebih dalam, jauh lebih unpopular tapi jauh lebih sincere gitu? Ada banyak orang yang bilang kok Andre itu apologet gitu. Sejujurnya kalau bertanya pendapat gue sendiri, gue sebenarnya sejak awal tidak cukup senang. Andre ini bukan apologet, tapi apolojang. Dikit-dikit jadi apologet, dikit-dikit kejang-kejang. Karena Ko Andre ini asal lu tahu ya teman-teman ya, udah diundang 3 kali sama Ko Donditan, 3 kali. Apa Donditan bilang? Kita debatnya di hotel, terus moderator disediakan, keamanan difasilitasi, apapun difasilitasi, makan enak dijamin. Tapi satu, kehormatan tidak dijamin. Kenapa? Ya kalau lu kalah ya lu malu. Karena Kodondi lengkap semua data-data Bible lu. Ibaratnya semua aib-aib Tuhan lu, aib-aib kitab lu ada di Kodondi itu. Tapi kenapa? Banyak banget alasan. Saya ginilah, saya banyak bacot. Bilangnya lu takut. Senang menyebut diri sebagai seorang apologet. Karena gue merasa bahwa ada para apologet yang gue tahu yang lebih akademik, lebih terdidik, lebih memperhatikan begitu banyak perjalanan apologetika dalam sejarah dan sebagainya. Sehingga gue tuh tidak cukup sering dan saya percaya diri menyebut diri sebagai apologet. Gue cuma bilang bahwa gue adalah orang yang mempraktikkan dan mencoba untuk mengartikulasikan apa yang gue imanin kepada dunia hari ini. Yang gue percaya bahwa orang-orang yang kalau lu pakai istilah high theological discussion dan sebagainya, orang-orang itu sebenarnya sudah banyak. Cuman masalahnya adalah gue percaya bahwa teologi itu akan menjadi sesuatu yang di awan-awan saja tanpa dia membumi. Gue percaya akan Kristus yang mengosongkan diri. Karena itu adalah berita tentang kekristenan. Berita kekristenan itu adalah manusia yang jatuh dalam dosa tidak dibiarkan dibuang begitu saja. Tetapi ada Tuhan yang kemudian ingin mendekat dan berkomunikasi dengan umatnya. Ada Tuhan yang mengosongkan dirinya. Ada Tuhan yang... Ini namanya narasi bacot. Tuhan mengosongkan dirinya ataupun berinteraksi dengan umatnya. Dengan lu kagak. Ini ceritanya. Ini Tuhan punya sejarah. Apa bedanya sama Nyi Roro Jonggrang, Nyi Roro Kidul? Tuhan punya sejarah. Itu kayak legenda, paham nggak? Di mana keaslian daripada sejarah itu tidak bisa dibuktikan, apalagi dalam teologi. Buktinya, persimpangan teologi ada 3. Kalau lu mau adu bahwa lu lebih awal daripada Islam, bagaimana dengan Yahudi yang tidak percaya Yesus Tuhan? Kenapa landasan Yahudi tidak percaya Yesus Tuhan? Karena Musa tidak pernah mewanti-wanti dan mengajarkan, wahai murid-muridku, menjelang nanti aku pergi,
nanti ada Tuhan dalam bentuk manusia. Kalian berkenalan dengannya ya. Kagak ada Musa ngajarin muridnya. Terus Musa ngajarin apa ke muridnya? Ngajarin yang berdosa ya harus mati. Anak tidak turut menanggung dosa bapaknya. Bapaknya tidak turut menanggung dosa anaknya. Orang benar mendapat berkat kebenarannya. Orang salah, orang fasik menerima berkat daripada kefasikannya. Jadi mereka nggak percaya itu tebus-tebus dosa karena mereka udah diajarkan upah daripada kesalahan, obat daripada kesalahan, yaitu minta maaf ataupun minta ampun. Kagak ada itu obat daripada minta maaf bunuh anak orang tuh ataupun gantung anak orang itu kagak ada. Jadi persimpangan sejarah inilah yang kamu meyakini bahwa satu tulisan dan itu benar. Bagaimana dengan tulisan yang lain yang jauh lebih awal? Maka landasan keimananmu kamu harus bertanya kepada keimanan orang yang lebih awal. Pernah nggak diajarin buat nunggu nih orang, buat nunggu nih Tuhan? Diajarin bahwa Tuhan itu nanti bakal kelihatan dalam bentuk manusia sebelum agama gue datang. Kagak ada. Bahkan Yesaya 66:17 adalah ciri-ciri yang dibenci oleh Elohim dan itu melekat di kalian semua. Berarti wajar Yahudi membenci kalian. Kenapa Yahudi membenci kalian? Karena Yahudi pernah diwanti-wanti Musa, orang yang dibenci Elohim. Apa ciri-cirinya? Mendirikan taman-taman dewa, tempat-tempat ibadah yang tak pernah diperintahkan. Itu satu. Yesus tak pernah perintahkan berdirikan gereja. Bahkan Yesus sendiri ibadah kemana? Ke sinagoge. Terus yang makan babi, ya, binatang-binatang jijik, serta tikus. Mereka semua akan dilenyapkan. Benci banget tuh Elohim McLean. Itu yang diajarin Musa, ya wajar lah. Saat kalian menyembahkan Yesus, kalian diludahin, ya wajar, itu wajar. Yang merendahkan dirinya. Karena iman kalian yang tak berlandas. Jadi spiritualitas Kristen itu adalah spiritualitas yang keluar dari zona nyaman. Masuk ke dalam dunia nyata. Masuk di tengah-tengah people. Buat gue itu indah banget. Sekali lagi, ada komunitas yang berbicara tentang high theological itu silakan. Ya. Tapi gue memilih untuk turun. Bukan merendahkan, tapi maksudnya gue memilih untuk berada di tengah-tengah dunia hari ini yang dengan segala hiruk pikuknya. Iya. Dunia yang kita nggak bisa tolak bahwa dunia ini cuma suka sesuatu yang populer. Ya itu yang lu bilang low hanging fruit itu ya. Dunia yang cuma mau gampangnya aja. Iya. Yang shallow. Iya. Yang banyak suka dengan hal yang hoax. Ya. Itulah dunia. Ya. Oh, dia nyari populer aja tuh. Dia ngereaksi Kodondi ya. Oh gitu. Sama nih kayak gue nih ngereaksi dia. Biar populer gue. Tapi kagak populer. Tapi gak apa-apa. Setidaknya semakin lu benci apologet Islam ya semakin gue berdiri di garda terdepan ya kan. Nah. Gue pernah terjebak bro dalam satu momen di mana gue tuh menarik diri dalam pelayanan ini. Karena gue marah. Gue kesel. Kenapa sih mau orang-orang cuma mau nonton yang kayak begini-begini. Iya. Gue waktu itu tuh ada dalam sebuah idealisme gue pengen tarik itu lebih high gitu ya, diskusinya lebih dalam dari apa. Gue pengen waktu itu. Tapi kayaknya gue tuh menemukan diri gue sebagai seorang bocil yang cuma ngomel-ngomel sendiri di pojokan tanpa berkontribusi apa-apa lebih baik gitu. Sehingga gue merasa bahwa kecenderungan kekristenan let's say atau orang yang agamis let's say kecenderungannya itu menarik diri ke atas gunung. Berarti apa yang dirasain Andri Tunggal sama. Kalau kali ini gue sama Andri Tunggal. Dimana ketika konten-konten gue lihat ya, konten-konten saya teman-teman saya lihat full keilmuan Islam ya. Bagaimana cara Islam menjawab apologetika versi melalui tafsir Al-Quran ataupun melalui Al-Quran ataupun melalui hadis. Di balik segala fitnah terhadap Islam, kagak laku coy. Kagak laku. Tapi ujungnya Andri Tunggal laku juga kan. Pertama dia membahas Kristen kagak laku. Pas dia reaksi apologet Islam, nah di situ dia mulai laku. Ya mungkin Bang Daman suatu saat akan laku ya teman-teman ya. Dan kemudian berkutat di sana sembari menguduskan dirinya supaya lebih baik lagi. Tetapi lupa untuk turun ke hiruk pikuk. Gue nggak bilang bahwa semua orang harus begitu, tetapi gue merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sekali lagi perspektifnya adalah Tuhan percayakan. Gue pengen pertanggungjawabin dengan baik. Itu aja.
Jadi makanya gue ladenin terus. Iya. Nah orang-orang kan bilang juga, oh bosan. Iya, pada akhirnya gue mencoba untuk berjalan satu langkah aja. Satu langkah dengan wave yang ada. Ya. Orang bisa macam-macam mikirnya pansos dan whatsoever. Wah, terserah lah. Ya. Kalau Ya emang pansos diajak debat Mako Dondi, lu bilang di podcastnya Doni Sumargo, ngapain lo? Itu pansos namanya. Diajak di hotel kok Mako Dondi, difasilitasi. Kenapa takut goyah iman lo? Ha? Takut keinjak jakun lo? Ha? kalau gue pansos udah banyak hal nih gue bikin aneh-aneh juga sih. Gitu. Udah banyak yang gue expose juga yang aneh-aneh. Tapi enggak. Gue berusaha menjaga idealisme, tapi di satu sisi gue juga berusaha punya, gue rasa itu ada kaitannya juga dengan humility ya. Bukan sekali lagi bukan ngomong bahwa mereka yang ada dalam high theological discussion itu nggak humble, nggak. Perlu ada orang, karena segmen orang itu kan akan beda-beda. Ada yang cuma ngomongin yang begini-begini doang, ada yang kemudian akan naik. Perlu ada yang ngomongin di sana. Cuman gue merasa bahwa gue punya keunikan yang gue nggak boleh buang. Oke. Kesempatan. Keunikan yang lu punya, lu banyak bohong dalam video lu. Analogi lu lari kemana-mana. Untuk berada di situ. Ya. Tadi Koko sempat nyebut satu kata kunci pansos. Yep. Mau nanya soal Donditan boleh? Boleh. Mau undang orangnya. Nanti dia pasang tarif. Weh, ngundang Donditan, mau alaf di tempat lu, Deren. Nanti dia pasang tarif, mau fitnah Kodondi. Berapa orang yang udah ke podcastnya Kodondi, ada nggak dipungut biaya? Kagak ada. Gawat ya. Nggak tahu juga ya. Tapi kemarin katanya sempat ada heboh, udah diundang debat 3 kali sama Kodondi. Nah, kita lihat nih pasti alasan ya. Oh iya. Dan Ko Andre sempat bikin satu reaction video, aku udah nonton sampai habis. Dimana Ko Andre itu mengibaratkan, misalnya orang Indonesia pada pengen pindah ke Singapura, lalu untuk membentengi akidah orang Indonesia, dia menyerang Singapura. Dan aku paham kenapa itu meresahkan. Aku pun kalau nonton video Kodondi juga meresahkan. Kenapa dia harus bawa-bawa hal seperti ini? Tapi aku memahami dalam dunia. Kenapa dia berusaha hal-hal seperti ini? Contoh, ini lucu juga nih orang. Wajar lu nggak mau alaf. Kodondi punya itu Bible yang di rak-rak Kodondi itu bukan buku Doraemon ataupun komik, bukan. Ketika dia ngebahas, misalnya dia bahas Bible pakai komik Doraemon, itu oke. Dia bahas Bible pakai komik Shinchan ataupun cerita SpongeBob, itu oke. Tapi lu yang kagak punya itu, dia tunjukin keasliannya bahwa gua punya nih Bible masa dahulu. Daripada Bible masa ini ke tahun ini, bagaimana perevisian, bagaimana kemudian kedustaan mulai ditimbulkan. Sehingga dengan Bible apa yang kalian pegang dengan Bible yang dulu tertulis itu beda-beda. Nah, agar lu tahu kenapa lu risih. Seharusnya lu seneng. Gua nggak sanggup beli tuh Bible, tapi di Kodondi ada semua. Gua ke studio dia, mau cek benar nggak apa yang dikatakan Kodondi. Kalau lu memang penasaran dalam masa pencarian, lu mau cari Tuhan. Jangan ketipu sama Andre Tungtung. Andre Tungtung ini bantah Kodondi. Gimana cara dia ngebantah Kodondi? Kagak ada cara. Kitab yang dia punya satu doang. Kodondi yang dia punya satu rak. Apa yang jadi masalah? Inilah yang dikatakan kalau dalam Al-Quran, masaluhum kamasalil lazis tauqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi tughyanihim yamahun. Apa dikatakan? Mereka itu adalah orang ibarat, mereka itu butuh cahaya, lalu mereka menyalakan api, apinya bersinar, menerangi sekitaran mereka, lalu mereka kabur dari api, takut dengan cahaya, maka hilanglah segala cahaya tersebut dan mereka selalu dalam kegelapan. Inilah Kristen nih, inilah. Mereka pengen tahu siapa Yesus sebenarnya, mereka pengen tahu kitab yang sebenarnya ada itu di seluk-beluk hatinya, pasti ada yang namanya pengen tahu tentang kitabnya. Lalu ketika disuguhkan, ada orang yang rela beli-beli Alkitab, yang dia tunjukkan bahkan data demi data. Seharusnya mereka senang. Gua nggak sanggup beli, dia sanggup beli. Gua nggak bisa mengungkap kebenaran karena keterbatasan gua, lah dia bisa. Lalu kalian kabur dari kebenaran tersebut dan kesel. Kalian sebenarnya otaknya dibawa dari apa sih? Kenapa kalian susah banget menerima kebenaran? Ya, apologetics ada offensive apologetics, ada defensive apologetics. Dan di sisi Kristen pun ada orang-orang seperti Christian Prince, seperti David Wood, ya kan,
yang dimana mereka memang seperti itu sengaja gitu untuk ngorek-ngorek semua kebusukan dari itu salah nggak sih ngomong itu, semua pokoknya semua hal yang tidak baik dari agama seberang Menurut gitu. mereka. Semua hal yang tidak baik. Karena gini, kamu masih terstigma dengan yang namanya Roh Kudus. Ajaran kamu ya, Bible-nya kamu ya, itu mengajarkan tentang baca, simpulin Tritunggal, baca, simpulin jadi Oneness, baca jadi Marsio, baca jadi Unitarian. Al-Quran mohon maaf tidak seperti Christian Prince. Dia bermodalkan terjemahan lalu menyimpulkan. Emang terjemahan adalah Al-Quran? Tidak. Al-Quran itu punya mekanisme dan hadis itu punya mekanisme dan standar ilmu yang harus kamu pelajari. Andaikan standar-standar ilmu daripada hadis dan Al-Quran itu udah kamu pelajari dan kamu bahas sisi kesalahan daripada Al-Quran, monggo, mau Christian Prince, mau bapaknya Christian Prince, nenek moyangnya ngebahas, gak jadi masalah. Saya pun akan Kristen kalau dia berhasil mengungkap kesalahan Islam dengan standar ilmu, bukan dengan standar baca subtitle, bukan dengan standar baca terjemahan. Kalau Christian Prince baca terjemahan fitnah, mereka itu tidak pernah punya stigma ingin kupelajari Al-Quran, ingin kupelajari hadis demi mencari kebenaran. Enggak. Mereka mulai membuka hadis, mereka mulai membuka Al-Quran dengan stigma yang ada di otaknya. Aku buka mencari fitnah terhadap Al-Quran, aku buka ingin mencari kesalahan terhadap hadis dan segalanya. Kalau dibilang kebusukan, ayo tunjukin satu aja kebusukan di dalam Islam. Apa kebusukan dalam Islam? Coba, aku pengen tahu. Tapi standar ilmu. Tahu dulu, misalnya Christian Prince, lu tanya itu aina huruf apa, min huruf apa, lam huruf apa. Kagak tahu dia tuh. Syai'un huruf apa. Kullu huruf apa dan segalanya. Terus fi'il mudhari gimana, madhi, amar dan segalanya. Bagaimana madhi, fi dan segalanya. Kagak tahu itu dia. Itu lu apologet lu yang lu bayangkan. Nah kita apologet muslim mau bahas apapun standarisasi kalian Roh Kudus. Jelek banget standarisasi ente, selalu tahu. Standarisasi kebenaran apa? Roh Kudus. Lah Roh Kudus masuki Marsion beda lagi. Masuki ke JO beda lagi. Masuki ke Oneness beda lagi. Lah ketemu keroyokan. Lah ketemu bacok-bacokan. Lah ketemu tawuran. Lalu di mana kebenaran Roh Kudus? Tapi kebenaran dalam Islam ada orang menjabarkan Al-Quran di luar pemahaman resmi daripada Al-Quran, yaitu dengan mempelajari mekanisme kata, mekanisme makna, sistem balaghah ataupun sastra. Kalau tanpa itu, landasan ilmu wajib dalam Al-Quran, ya lu akan dianggap lu cuma kentut aja yang keluar dari mulut, sama seperti Christian Prince ataupun ya kerucu-kerucunya seperti itu. Menurut mereka, betul. Ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Donitan ke kita, Iya. Mengorek-ngorek kebusukan agama Kristen. Memang merasakan, tapi bukankah itu fair gitu? Bukankah memang apologetics ada dua natur yang seperti itu? Menurut Kalau Dondi fair karena yang dia buka Bible, kan dia nggak buka komik Doraemon. Tapi kalau Christian Prince, Al-Quran yang mana? Bahasa Arabnya. Yang dia pelajari apa? Terjemahannya. Itu yang kalian banggakan. Itu menunjukkan apa? Itu orang hanya nyari pembenaran, bukan kebenaran. Harusnya lu yang rentan berpikir, lu harus berpikir lebih keras. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau mau bahas Al-Quran di balik kesalahannya boleh. Ilmunya ada nggak? Kalau sekedar baca subtitle ngapain? Subtitle itu hanya perantara mudah agar kita tahu arti kata saja. Bukan tentang siratan makna daripada Al-Quran. gue ya, kita harus mampu melihat apa yang terjadi pada David Wood dan Christian Prince itu. Ada unsur-unsur di mana mereka punya kebebasan melakukannya karena by natural mereka tidak berhadapan dengan permasalahan karena melakukan itu. By natural ada konteks zaman, sebenarnya nggak harus konteks zaman ya, bahkan konteks teritori, di mana mereka bisa melakukan itu dengan leluasa. Berarti andaikan dileluasakan, Andre Tunggal mau fitnah Islam juga katanya gitu kan. Gini, tahu nggak Andre kenapa dibilang lu akan bakal fitnah saat membahas hadis dan Al-Quran? Karena lu nggak punya ilmunya. Ya, segala Kristen yang membahas Al-Quran dan hadis sekarang nggak ada ilmunya. Ilmu standarisasi Al-Quran bukan Roh Kudus. Kami nggak pakai Roh Kudus. Ilmu lu ada kagak? Kalau lu punya ilmu membahas kesalahan daripada Al-Quran, ya monggo, kami nggak akan menolak. Karena kami dididik yang benar jangan disalahkan, yang salah tidak akan pernah dibenarkan. Itu didikan terhadap kami, bukan kayak kalian.
Gua benar, comot jadi Tritunggal. Gua benar, comot Marsion. Comot jadi Yesus. Katanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Lah jalan kebenaran dan hidup kata dia. Tapi orangnya bacok-bacokan, tawuran, beda pemahaman, Tuhannya beda-beda. Nggak pernah final terhadap siapa Yesus. Siapa? Ya Andre Tunggal, siapa lain? Keimanan siapa? Kemanan lu, siapa lain? Kita harus tidak boleh naif bahwa di Indonesia itu ada kultur nilai-nilai tertentu yang menurut gua meskipun itu kelihatannya dilakukan oleh orang lain di luar sana, belum tentu kita sah melakukannya. Menurut gua sih. Kalau misalnya kita melakukannya dengan kasih, maka menurut gua apakah kasih itu kemudian kita tunjukkan dengan cara demikian? Kasih. Kosa kasih. Bible aja datang ke Indonesia dengan jalur penjajahan. Di mana kosa kasih? Si kosa, sa kasih. Di mana sa kosa kasih? Kasih. Bacot aja. Satu Andre, bukan kami melarang, ya. Membahas Al-Quran, bahas ilmunya. Lu mau pelajari kagak? Lu pelajari ilmunya, tunjukkan kepada kami kesalahannya di mana. Pengen tahu juga nih kesalahan Al-Quran di mana. Jadi kalau kitab lu, kalau lu mau salahin kami yang muslim membahas kitab lu, salahin dulu Oneness. Kalau lu menganggap diri lu benar, tunjukkan bahwa Tritunggal ajarannya benar, Oneness salah. Di mana salahnya mereka? Bukankah mereka juga mengutip daripada Bible? Saksi Jehovah ini tarian juga mengutip daripada Bible. Lalu kenapa kalian bidat-bidatkan? Menunjukkan apa? Kalian hanya mau menang, tapi belum tentu kalian adalah pemenang. Itu yang kalian harus tahu. Karena Bible tidak punya standarisasi ataupun otoritas tertinggi dalam menjabarkan Bible. Jadi orang yang ada di timing ini adalah orang yang semena-mena dan seenaknya menjabarkan Bible. Seharusnya lu itu yang lu marahin, yang di internal lu sebelum lu marahin Kodondi. Jadi begini, gue tahu bahwa lu mencoba untuk mengkomparasikan itu pada apple to apple dalam arti yang dilakukan Dondi dan David Wood dan Christian Prince itu sebenarnya sama. By prinsipnya adalah mereka mengekspos apa yang mereka pikir kesalahan dari agama seberang. Ya, betul. Kan gitu kan ya. Kalau gua merasa bahwa yang dilakukan oleh dua-dua ini sebenarnya adalah dua hal yang gua nggak tahu layak nggak gue bicara dalam podcast ini. Kayaknya belum cukup oke deh. Kayaknya belum cukup oke untuk gua ngomong karena sekali lagi nanti lu nanti akan berbahaya. Nanti digeruduk channel lu. Oke. Tapi gini ya. Kenapa kalian rentan penistaan agama? Karena ada standarisasi ilmu Al-Quran yang kalian nggak mau percaya dan kalian nggak mau nuntut. Tuntutlah ilmu itu. Setelah itu bahas Al-Quran. Oke, come on, let's go. Gua pernah bikin satu konten. Kayak kemarin Elia, teman-teman di video saya, Elia sama PS siapa tuh? Ada apologetik itu. Bilang Al-Quran telah direvisi. Tahu nggak revisinya dari mana? Di era awal Al-Quran itu tidak punya titik. Akhirnya direvisi, ditambahin titik. Akhirnya direvisi, tambahin harokat. Tambahin titik, tanda baca. Namanya direvisi. Lu waras, bre. Itulah Kristen. Itulah botolnya Kristen. Kalau kami membahas tentang kontradiksi Alkitab, jelas-jelas ada dalilnya. Jelas-jelas saat kami buka Al-Quran, yang ini bilang ini, yang itu bilang itu. Kalau tambahin titik, tambahin harakat, lu bilang kontradiksi, lu dapat ilmu dari mana, coy? Dari mana? Gua pengen tahu guru lu siapa. Dan konten itu adalah membela Yesus tapi tidak mengerti hati Yesus. Ya. Karena gue percaya bahwa Tuhan Yesus pun datang pada konteks zaman. Dia datang pada konteks zaman, dia datang pada konteks hari ini, hari itu, orang-orang seperti apa. Dan dia mengambil jalan seperti apa. Pertanyaan gue gini, apakah Yesus tidak tahu opresi Romawi itu jahat? What do you think? Tahu pasti. Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah perjanjian lama, bahwa mudah bagi Tuhan untuk kemudian juga melakukan tindakan yang cenderung opresi kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Setuju nggak? Tapi kenapa Yesus tidak melakukan? Why? Bukankah dulu dibenarkan? Gua ngomong tentang ini konteks zaman ya. Sebenarnya hari ini pun, makanya tadi gue bilang konteks zaman dan konteks teritori sebenarnya sama aja. Karena pada zaman yang sama bisa jadi ada dua value yang sangat jauh berbeda kan. Nah, poin gue adalah kenapa Yesus tidak melakukannya?
Ya, jawaban kita adalah karena Yesus mau fokus pada karya salibnya dan sebagainya. Oke lah. Tetapi sebenarnya hari itu Yesus bisa nggak? Ya. Itu pun karya salib loh. Kagak ada iblis, kagak ada itu salib. Iblis tugasnya menjerat manusia dari dosa. Lah iblis malah mendukung manusia diampuni dosa. Itu kan lucu. Lu bisa mikir kagak sih? Seharusnya iblis adalah orang yang menggagalkan penyaliban. Lah mana mau iblis di neraka sendiri. Butuh Andre Tunggal yang nemenin. Lah kalau kalian ditebus dosa sendiri dong dia neraka. Nggak mau dong. Jadi menunjukkan apa? Dia merasuki Yudas. Nah itu punya konsekuensi dan keinginan. Enggak mungkin iblis merasuki Yudas karena gabut doang. Itu yang lu harus tahu, Dre. Bisa aja, bisa. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Meskipun itu ada sesuatu yang quote-unquote dibenarkan. Lu paham maksud gue? Ya. Gue pengen bawa ini kemana? Karena gue merasa bahwa spiritualitas Yesus itu indah. Dan menunjukkan kebenaran. Ada kalanya memang menunjukkannya dengan sangat firm. Tapi ada kalanya menunjukkannya dengan cara tidak harus. Ini ada 2 nasi goreng. Kenapa dia suka bohong ya guys ya? Karena Yesus menunjukkan kebenaran. Yang seperti apa? Seperti apa? Bukankah kebiasaan kalian selama ini adalah menabrak-nabrakkan dalil? Ketika Tritunggal berdebat dengan Oneness. Oneness juga punya dalil, Tritunggal punya dalil untuk kitab yang satu. Tapi untuk kitab yang satu kalian berantem-berantem. Lalu di mana kebenaran? Kebenaran itu absolut nyatanya. Contoh, pulpen itu hitam. Ya udah, berarti secara realita, secara deskripsi kita udah tahu apa itu hitam, apa itu pulpen dan kita melihat di alam realita, maka itu kebenaran. Tidak ada yang namanya kebenaran itu berbanding ataupun kebenaran itu punya yang namanya probability. Oh, gini, oh gitu. Kagak ada. Jadi kebenaran setiap apapun ya kebenaran nggak bisa. Kebenaran itu absolut, maka jikalau itu benar, tidak ada satu celah pun manusia akan berpikir kalau itu salah. Nah, kalau agama lu katanya Yesus Tuhan. Oke. Yesus Tritunggal tapi lah bukan kata Oneness. Lah bukan kata Marsion. Oh kalian gak punya Roh Kudus. Lah apa bukti lu punya Roh Kudus? Ujung-ujungnya Roh Kudus itu enggak. Gak bisa habis itu doang standarisasi kalian. Lalu gue bilang, nasi goreng ini gak enak. Nasi goreng ini gak higienis. Gue bongkar nih. Kayak influencer kuliner. Itu ya. Gue bongkar nih. Iya. Oke. Ya. Caranya Yesus itu menurut gue lebih kepada bagaimana menunjukkan nasi goreng ini tanpa membicarakan nasi goreng itu gimana, ya udah gue tunjukin keindahannya. Gue suka dengan spiritualitas itu. Oke. Ya dia mau kasih tahu gimana cara mengolah nasi goreng. Masalahnya Yesus kagak ada ngaku dia Tuhan. Ya apalagi kalau bukan dia sedang dituhankan. Jadi lu yang jujur sama Christopher Darren ini, Andre Tunggal, jangan nyesatin lo. Yesus aja gak pernah ngajarin. Musa juga kagak, Elohim juga kagak. Yang kalian dengar siapa? Paulus. Dan segala murid-murid yang dibawakan namanya sebagai penyesat. Sama seperti telah disesatkannya Yesus. Seakan-akan muridnya ngomong ini, seakan-akan muridnya ngomong gitu. Lah dalam literasi Yudaism tidak pernah mencatatkan hal itu. Menunjukkan apa? Bahwa ini adalah kebohongan belaka. Ketika kalian perbedaan denom, bukankah itu Alkitabiah? Arti Alkitabiah apa? Diambil daripada Alkitab. Lalu saat diambil daripada Alkitab, kalian punya probability dan saling bacok-bacokan. Lah kenapa nih? Ini kenapa? Kenapa bisa jadi pecah kongsi? Alasan dong, alasan. Apa alasan dibalik pecahnya kongsi kekristenan? Jadi kalau lu bilang sebenarnya sah-sah aja dong. Ya silakan lu mau sah atau gimana. Tapi gue mau tunjukin aja bahwa orang Kristen itu tidak, meskipun dia tidak akan membalas penindasan dengan penindasan, tetapi dia akan tetap menunjukkan kebenaran. Dan itu yang gue selagi tunjukin dengan Kebenaran yang seperti apa ya Andre Tungtung? Yang kayak lu, Tuhan bagi 3. Kalau sebenarnya yang benar Oneness gimana? Kalau yang benar Marsion nanti gimana? Karena kalian gak punya standarisasi. Bagaimana sesuatu akan dikatakan benar? Siapapun yang comot-comot ya punya ajaran sendiri. Itulah Kristen. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh. Standarisasinya dulu yang harus kamu lewati. Kalau kamu udah lewat standarisasi ya silahkan membahas Al-Quran. Ya. itulah kira-kira. Oke, thank you. Gue nggak bisa ngomong lebih lanjut lagi, tapi ya nanti channel lu digeruduk. Ya, kita paham. Oke kok. Aku pengen kembali tadi soal ineransi Alkitab. Yoi. Kemarin aku sempat interview Mike Licona di channelku dan dia mengatakan ineransi juga ada 2 jenis. Ada yang tradisional, ada yang fleksibel. Dimana yang fleksibel tadi yang kayak Koko mengatakan, kita bukan mengatakan bahwa Alkitab itu harus benar sampai ke titik komanya. Tapi aku
pengen make something, maksudnya pengen mempertanyakan sesuatu untuk make it clear gitu. Kenapa Darren lu kena tipu terus? Yang namanya Alkitab apa? Firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu tidak benar semuanya, itu gimana ceritanya? Firman Tuhan tapi tidak benar semuanya, itu gimana ceritanya? Firman Tuhan loh. Lu mau bilang Tuhan tidak mau tahu sehingga Tuhannya ngalur ngidul itu pas nulisin kitab. Ini iman kalian sendiri, yang nginjak kalian sendiri, yang membuktikan diri kalian sendiri, yang nyembah juga kalian. Tapi kalian setiap apa yang terjadi dalam iman, kalian abaikan, kalian cuek bebek, statue. Kenapa itu? Hah? Apakah menurut Koko ada kontradiksi atau kesalahan kecil-kecilan di Alkitab? Definisi kontradiksinya apa? Misalnya contoh di kisah Yairus gitu ya, di Markus sama di Matius ada kisahnya Yairus datang, anakku lagi sakit dan bentar lagi mati. Tapi di kitab lain dikatakan anakku sudah mati. Satu. Atau misalnya kematian Yesus, Yohanes bilang sebelum Paskah Yesus mati. Tapi sinoptik mengatakan setelah Paskah Yesus mati. Oke. Atau misalnya di saat Yesus mengutus 12 murid, di Markus dia bilang jangan bawa apapun, bawa tongkat aja. Gitu. Tapi di Lukas dibilang jangan bawa apapun, termasuk tongkatnya jangan dibawa. Nah, ini hal kecil yang sebetulnya nggak penting juga gitu. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ada perbedaan. Mana yang benar nih? Apakah bawa tongkat atau tidak? Apakah matinya sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Tadi pertanyaannya apa jadinya? Apakah ada kontradiksi itu? Yes, pada betul. definisi itu. Gua akan mengatakan meskipun ini akan asing terdengar, tapi kayaknya subscriber lu bukan yang ini deh. Nggak apa-apa kok. Yes, itu terjadi. Ada kontradiksi-kontradiksi yang kita anggap bahwa itu berbeda, berlawanan. Cuman kan kontradiksi itu sendiri tidak semuanya ada dalam kategori kontradiksi. Maksudnya adalah data-data itu bisa jadi adalah paradoksikal. Artinya dia akan saling mendukung satu dengan yang lain. Atau kalaupun memang itu berbeda pada istilahnya pada definisi yang sama, maka itu adalah bagian dari cara pandang orang tersebut. Yang bagi gue sekali lagi, gue akan sangat fleksibel sekali dengan keberadaan itu semua. Karena bukan itu tujuannya. Ya itulah kira-kira. Ya, dan aku rasa poinnya Mike Licona juga bagus karena dia mengatakan yang hal-hal kecil seperti itu pasti ada karena ini mau bagaimanapun juga Allah melibatkan manusia. Dan manusia ya kalau misalnya dia tulis 20 tahun kemudian mungkin gak sih dia lupa. Apakah mungkin dia ngantuk gitu? Mungkin aja. Tapi yang di-preserve sama Tuhan adalah overarching story-nya itu. Permasalahan kita itu adalah kita itu tidak mampu untuk memahami bahwa apa sih sebenarnya the message atau truth-nya yang mau disampaikan. Karena misalnya waktu gue tulis WA misalnya ke lu, WA itu sangat mungkin bisa typo, sangat mungkin bisa gua tulis dengan kebolak-balik. Phrase-nya sangat mungkin sekali apa. Tapi kan sebenarnya yang pengen gua sampaikan bukan teks itu sendiri. Yang pengen gua sampaikan adalah the message. Nah, the message itulah yang kemudian kita sebut sebagai logos itu, yang Yohanes pengen usaha untuk ngomongin itu sebagai logos. Karena dia pengen karena memang kultur hari itu mengenal itu ya. Itu yang menurut gue tuh sebenarnya seringkali orang Kristen nggak mampu lihat. Padahal Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa berulang kali Tuhan itu mau berbicara kepada umatnya, tetapi sekarang dia berbicara melalui anaknya langsung. Yang kita pahami itu sebagai inkarnasi dan sebenarnya ya itu masih bacot, Dre, masih bacot. Karena kalau kita meninjau keimanan kalian, apa yang kita tinjau pertama? Musa melakukan mujizat yang tak bisa dilakukan Yesus, yaitu membelah lautan. Yesus juga melakukan mujizat yang tak bisa dilakukan Musa. Lalu apa perbedaan dua mujizat dan kejadian luar biasa ini sehingga Yesus Tuhan dan Musa bukan Tuhan? Menampakkan diri, bukankah ada satu makhluk yang menampakkan diri kepada kepada Abraham? Terus ada yang menampakkan diri kepada Samuel, ada yang menampakkan diri kepada Elia, Rasul Elia kalian katakan dalam perjanjian lama. Lalu kenapa mereka boleh? Lalu kenapa mereka itu boleh untuk kemudian menjabarkan Alkitab? Kenapa kami para scholar Muslim tidak bisa? Sedangkan standarisasi daripada Alkitab itu lu baca, lu simpulkan. Terus saat membahas tentang ayat-ayat yang kontradiksi, banyak. Lu tahu anak Daud yang kedua nggak?
Anak Daud yang kedua di dalam Maleakhi dan Tawarikh beda-beda. Anak kedua daripada Daud namanya Daniel, daripada Abigail, bapaknya Abigail. Anaknya Daniel. Satu kitab bilang anaknya namanya siapa? Kileab, dari Abigail juga. Itu anak kedua tuh, beda nama tuh. Kalau itu adalah firman Tuhan, kenapa Tuhan ambigu? Itu satu. Sekarang kalau fundamental yang nampakin diri kepada Samuel, nampakin diri kepada Ibrahim, nampakin diri kepada Elia, tidak dituhankan. Yesus menampakkan diri, dituhankan. Padahal itu juga wujud memperkenalkan diri. Kenapa? Untuk menunjukkan apa? Bahwa ini ajaran diada-adakan karena ingin menuhankan Yesus. Relevansi yang paling mudah untuk kita bahas bahwa jikalau Yesus dituhankan karena ada teks yang berada di tahun 2025 dan mengatakan dia Tuhan, Andre Tunggal dan Mu'alaf dan dia, Darren, kamu juga bisa dituhankan 2000 tahun yang akan datang kalau ada yang menuliskan kamu adalah Tuhan di tahun ini. Dan itu tidak akan pernah meleset. Kontradiksi lagi dalam Alkitab, yaitu dalil, ada 3 yang bersaksi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Rupanya itu ayat sisipan. Menunjukkan apa? Ada tangan-tangan jahil yang menambah dan mengurangi firman Tuhan. Padahal dalam kitab Yesaya telah diperingatkan, dalam kitab Amsal telah diperingatkan, jangan engkau menambah dan mengurangi, kalau enggak engkau akan ditimpa dengan segala musibah yang ada pada kitab ini. Kalian bandel ditambahin, dikurangin. Lah lucunya, makhluk di tahun 2025 justru percaya nih, tulisan rekayasa ini percaya dia nih. Message-nya itu yang dibawa oleh kehadiran Yesus di dunia. Ya. Jadi berita yang sebenarnya tidak bisa kita bantah lagi, dan itu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang kita lagi ribut-ributin soal masalah intoleransi dan sebagainya. Itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah sang firman itu, dan Alkitab kita itu adalah catatan tentang sang firman itu. Kesalahan Alkitab itu adalah catatan sebagai sang firman itu. Tapi sang firman sendiri ngomong, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Berarti dalam Alkitab nanti akan ada penyesat yang membicarakan sesuatu yang tak pernah dibicarakan, melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan. Mana dalilnya? Yaitu penyesat itu akan mengajarkan bahwa Kristus adalah Tuhan, di mana Yesus saja bertuhan. Ibadah Yesus bukan ke gereja, tapi ke sinagog. Emang apa isi daripada ajaran sinagog? Yaitu mengajarkan bahwa Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Lalu keimanan kalian datang dari mana? Gereja kalian datang dari mana? Terus Yesus nggak makan babi, Musa juga, Elohim melarang makan babi. Lah kalian makan. Yesaya 6:17, mereka semua akan kulenyapkan yang makan babi tersebut, mendirikan bangunan-bangunan, rumah-rumah ibadah versi mereka sendiri. Itu yang dibenci Elohim, yang akan dilenyapkan. Lalu di antara Romawi, ya, yang pertama menyambut kekristenan dengan hangat yaitu Kaisar Romawi. Pertanyaan kita, bukankah dulu mereka musuh? Kenapa sekarang mereka teman? Berarti menunjukkan apa? Kaisar Romawi ketika melihat ajaran Kristen udah sama seperti ajaran mereka, yaitu apa yang mereka suka, misalnya seperti vulva babi dan tikus, tidak dilarang dalam kitab mereka. Ya mereka justru tenang loh. Makanya disambutlah Kristen dalam kekaisaran Romawi dan diangkatlah paus-paus dan difasilitasi gerejanya, disuplai, dikasih duit untuk menunjukkan apa? Asal sepemahaman ya gua bantu. Berarti menunjukkan apa? Pemahaman kalian dengan Kaisar Romawi itu sama. Makanya itulah tujuan Nabi Muhammad meminta penolong lain yang akan menjelaskan segalanya. Nah, terbuktikan. Apa yang terbukti ya akan menjelaskan segalanya, akan dititipkan umatnya seperti Kodondi, seperti Bang Zuma, seperti Kainama, Ustadz Kainama. Orang yang kemudian Allah akan ilhamkan pemahaman untuk berhenti memfitnah Tuhan dan memfitnah Nabi Isa, yang dia adalah manusia total, manusia yang seutuhnya manusia. Dia datang hanya untuk memberikan firman Tuhan, sama seperti Musa. Ulangan 18:18 disebutkan oleh Musa, yang diwanti-wanti Musa bukan Tuhan tapi nabi. Apa kata Musa? Seorang nabi akan dibangkitkan daripada kalanganmu. Dia akan menaruh Tauratku di dalam mulutnya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa dia sang pembawa firman. Ya. Jadi itulah hidup yang kekal, yaitu mengenal Yesus Kristus sebagai yang diutus. Tuhan siapa? Satu-satunya cuma Bapa. Lah kalian nyembah jalannya. Jadi itulah yang bikin capek Kristen. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini sembah siapa? Jalannya, bukan tujuan. Tuh. Jadi kalau kita punya karyawan Kristen, woi apa?
Aku mau ke Solo nih. Kalau ke Solo lewat tol mana? Tol Cikampek misalnya. Nah, Oten cuma Cikampek aja, nggak sampai ke Solo. Kenapa? Dia nyembah jalan soalnya. Itu yang bikin capek daripada Oten, Andri Tunggal dan segalanya. Tapi kita di video saya sebelumnya, saya udah menyuguhkan kepada kalian semua, yaitu Boruni Yesus. Nah, ini lebih gila lagi nih. Alkitabiah lagi nih. Yesus juga Tuhan nih. Tapi Yahweh adalah iblis. Nah, muncul lagi denom baru kalian. Muncul lagi denom baru. 28 jam denom baru terus. Ya. Upgrade terus tuh denom. Kagak pernah damai. Katanya diilhami Roh Kudus yang bilang Yesus Tuhan. Tiga-tiganya bilang Yesus Tuhan. Tapi tawuran. Ini gimana Andre? Lu gak usah bahas Kodondi. Lu bahas antara denom lu sendiri. Karena sama Kodondi, lu males digubris, diajak debat kagak mau. Ya. Ya kalau memang lu benar Kodondi malah Kristen lagi nanti. Kalau lu bisa. Nggak akan dipertahankan kalau memang apa yang dipahami Kodondi, kasih tahu klarifikasi. Yang diketahui oleh Kodondi salah. Jangan pengecut, jangan pecundang, cuma berani kandang. Itu doang. Oke, terima kasih teman-teman ya. Diajaknya mu'alaf kita untuk ini, menghina Kodondi. Terima kasih banyak, jazakallah. Saya Mada Manuri, izin pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa Indomisasi untuk bantu channel Mang Daman untuk bikin studio di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.